Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Nelce Imelda Begopia, NIM 170592666 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai analisis peluang dan ide wirausaha. Seorang wirausaha yang sukses itu harus menemukan sebuah peluang. Peluang itu kesempatan atau inspirasi atau ide. Jadi kesempatan yang muncul dan berkembang menjadi ide bagi seseorang yang akan dimanfaatkan untuk kepentingannya. Jadi ingat, peluang itu adalah kesempatan yang muncul dan berkembang menjadi ide bagi seseorang yang akan dimanfaatkan untuk kepentingannya. Nah, dari mana sih muncul peluang atau sumber-sumber peluang itu ya? Itu yang pertama dari diri kita sendiri. Yang kedua dari lingkungan kita, dari lingkungan sekitar kita, dan juga dari perubahan. Dan ketiga itu dari konsumen. Dan yang keempat itu informasi yang diperoleh. Jadi sumber-sumber yang muncul dari peluang itu atau sumber-sumber peluang itu yang pertama dari diri kita sendiri, yang kedua dari lingkungan sekitar kita, yang ketiga dari perubahan, yang keempat dari konsumen, dan yang kelima dari informasi yang diperoleh. Nah, apa sih ciri-ciri peluang usaha yang baik? Peluang usaha yang baik itu original. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, sesuai minat. Yang keempat itu teruji validitasnya. Dan yang kelima, keyakinan suksesnya. Jadi yang pertama original, inovatif, sesuai dengan minat kita, teruji validitasnya. Dan yang terakhir, keyakinan suksesnya. Faktor-faktor keberhasilan peluang. Apa sih faktor-faktor keberhasilan peluang? Faktor-faktor keberhasilan peluang itu yang pertama original atau resino. Yang kedua itu berawal dari uji coba. Yang ketiga tingkat kontinuitas. Dan yang keempat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kelima mengikuti tren yang ada. Terus yang keenam terus menerus inovasi. Yang ketujuh tingkat validitasnya. Dan yang terakhir itu peluang yang terbaik. Yang selanjutnya memperdaya dan mengembangkan peluang. Memperdaya dan mengembangkan peluang itu ada 6 cara. Yang pertama ATMI, biasa disebut ATMI atau amati, tiru, modifikasi, dan improvisasi. Jadi amati, tiru, dirubah lagi, baru improvisasi, ulangi lagi. Yang kedua ada make it better atau peluang Anda di pasar menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga make it one. Make it one itu menjadikan sebagai yang pertama. Yang selanjutnya yang keempat make your product be a specialist. Jadi produk yang khusus. Yang kelima cloner atau jiplak fungsi dan tujuan pengguna produknya. Yang selanjutnya substitute, menjadi produk pengganti. Ada juga kegagalan dari sebuah peluang. Itu yang pertama tidak segera mengambil keputusan. Yang kedua waktunya sudah telat atau kadaluarsa atau tidak efektif lagi. Yang ketiga survei tidak akurat. Yang keempat diambil orang. Yang kelima tidak ada strategi yang jelas serta konsepnya. Jadi yang pertama tadi kegagalan sebuah peluang itu yang pertama tidak segera mengambil keputusan. Jadi kayak misalnya kita telah mengambil keputusan, berarti pesaing kita kadang bisa ya masuk tengah-tengah
tidak efektif lagi. Kadang kita putuskan, tapi yang kita putuskan itu kayak kadaluarsa, kayak tidak mengikuti tren yang ada. Itu juga bisa termasuk dari sebuah peluang dari. Nah, yang ketiga, survei yang tidak akurat. Survei yang tidak akurat kayak misalnya membuat survei apa yang diinginkan konsumen dan di situ ada yang tidak akurat atau bagaimana. Nah, itu juga termasuk dari kegagalan peluang. Yang selanjutnya diambil orang. Bisa juga kita sudah putuskan, kita sudah jalankan, tapi untuk mau jalankan tidak ambil. Nah, bisa juga orang bisa ambil peluang tersebut. Yang selanjutnya, yang terakhir, tidak ada strategi yang jelas beserta konsepnya. Nah, ini yang paling penting, tidak ada strategi yang jelas dan beserta konsepnya. Kita ada peluang, tapi kalau tidak ada strategi bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita buat konsepnya dari yang peluang itu kapan majunya begitu, kapan yang kita bisa maju, kapan kita bisa. Nah, kalau misalnya tidak ada strategi, tidak ada konsep, bisa jadi orang ambil peluang kita, bisa jadi sudah kadaluarsa, bisa juga karena kurang ngambil keputusan, apalagi kalau kita sudah kurang ngambil keputusan, tidak ada strategi dan konsep yang jelas. Itu sudah termasuk kegagalan dalam peluang itu. Kita tidak mengambil peluang itu. Padahal peluang sudah ada, tapi karena kita membuat kesalahan-kesalahan yang tadi, maka kegagalan itu bisa ke orang lain lah. Jadi peluang itu seperti sebuah benih. Ia membutuhkan iklim, tanah, cuaca, dan lingkungan yang baik. Anda membutuhkan strategi dan taktik untuk membuat biji itu tetap utuh dengan baik. Anda membutuhkan keteguhan hati untuk tetap menyirami, menjaganya dari hama atau persaingan, memupuknya agar biji itu dapat tumbuh dan tidak rusak. Ingat, peluang itu seperti sebuah benih. Ia membutuhkan iklim, ia membutuhkan tanah, ia membutuhkan cuaca dan lingkungan yang baik. Kita membutuhkan strategi dan taktik untuk membuat biji itu tetap menjadi utuh dengan baik, dan membutuhkan keteguhan hati untuk tetap menyirami, menjaganya dari hama atau persaingan, membuatnya agar biji itu dapat tumbuh dan tidak rusak. Nah, dari sini kita dapat mengerti sebuah peluang itu ibarat kayak benih. Jadi tadi sudah dibilang ibarat kayak benih, kita harus ibarat kayak benih, dia membutuhkan iklim, dia membutuhkan survei, dia membutuhkan